Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu waktu beliau mencium aroma wangi di dalam surga. Maka bertanyalah beliau kepada malaikat Jibril alaihissalam tentang wangi apakah itu. Kemudian beliau malaikat Jibril alaihissalam menerangkan bahwa wangi yang ada di surga yang dicium oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah salah satu hamba Allah, yaitu Siti Titik. Siapakah dia? Mari kita saksikan tentang pengorbanan seseorang yang beriman terhadap sampai mengorbankan nyawanya sendiri, nyawa anaknya dan keluarga. Inilah penampilan dari kelas 4 dan kawan-kawan yang akan mengisahkan detail sederhana tentang kisah tersebut. Ya, silakan masuk dan kawan-kawan. Berperan sebagai panglima Mas Danis dan kawan-kawan yang memiliki pasukan terkuat di zaman kerajaan Mesir kuno, tepatnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Siap, maju, jalan. Ya, terlihat pasukan sedang berkeliling memeriksa kerajaan berikut menjamin keamanan istana dan kekuasaan sang raja. Di sana ada pasukan bernama Mas Yatla. Kemudian di sana ada pasukan prajurit bernama Nafis, Mas Farhan, kemudian Mas dulu saya nama pokoknya anaknya Mas Ayung, nah begitu, Mas Ben. Kemudian ada terlihat putunya Kang Udin, ya, lalennya ya. Ya, anaknya Dian, sepupu saya, gitu Pak. Ya, tampak pasukan akan bersiap-siap mengadakan apakah hidup? Ya. Tampak Panglima bersiap-siap memberikan komando. Pasukan, kita akan latihan perang. Iya, ternyata akan latihan perang. Kamu maju. Aduh. Kamu maju. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Iya, terjadilah latihan perang. Hati-hati. Rupanya terjatuh, saudara-saudara. Awas, hati-hati.
latihan perang dilanjutkan dengan prajurit yang lain. 1, 2, 3. Ya, hati-hati. Hati-hati ya. Teman masing-masing. Ya, tampak Panglima Perang sudah menghentikan latihannya dan bersiap-siap menyambut masuknya sang raja. Inilah raja terkuat ketika itu. Panglima menjemput bersama pengawal. Ya, tampak masuk seorang raja. Ya, Maharaja Paduka Rizky Hansam. Cucu saya. Hai rakyatku, koncoku, pokoknya kon kabeh aja wani-wani karo nyong. Aja wani-wani. Wani mantap karo nyong tak hukum mati. Iya, raja ini begitu kejam. Siapapun yang nggak nurut dihukum mati. Kemudian dia menoleh kepada Panglima, kepada putrinya. Iya, putrinya bernama Sri Bintang Wahyuni. Ya. Anaknya Mbak apa? Ya, putunya Pak Juloh almarhum. Risikon senajan kon kakek anake nyong aja wani-wani karo nyong kon. Kon tak pilih pitulikur kon. Ampun raja. Ya, walaupun anaknya sendiri kena ancaman ya. Lantas, bagaimana? Raja terlihat mondar-mandir dan terduduk di singgasana. Maka tak lama kemudian sang raja bersama pasukannya kembali turun ke panggung. Silakan, Raja. Ini raja bukan sembarang raja. Ya. Gak ada yang berani macam-macam, hukum mati. Sampai anaknya sendiri diancam. Nah. Tak lama kemudian masuklah putri raja bersama pelayannya. Putri raja Sri Bintang, pelayannya yaitu diperankan oleh Mbak Hasna, putri dari Masyado, disertai dengan pengawalan pasukan. Sebagian pasukan silahkan. Ya, tampak putri raja memasuki istana. Para pengawal tetap menjaga keselamatan dan keamanannya. Tak lama kemudian terjadilah dialog percakapan antara putri dan sang pelayan. Masito, kenapa gitu? Ya, ternyata dia bernama Siti Masito. Sedang melayani menyisiri dengan sisir emas. Angkat sisirnya. Nah, udah. Hari Minggu putri memangnya kenapa? Seharusnya hari Minggu saya shopping ke mall.
Putri Raja ingin shopping ke mall. Oh iya, ajak lalen ning pasar Lebak Siu Putri. Oke. Oh iya, jangan lupakan pasar Lebak Siu. Dia tuh bapak kan. Sementara Putri dilayani oleh pelayan, kemudian ketika menyisir rambutnya, tiba-tiba iya, ternyata sisirnya terjatuh, saudara-saudara. Siti Masito pun mengambil sisir tersebut sembari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Laknatlah Raja Fir'aun, mulialah Allah Tuhan semesta alam. Maka mendengar itu Putri Raja murka. Mas Ito, ngomong apa kon Miki? Bukankah kamu harus menyembah raja? Tidak, Tuhanku Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kontak keturunan yang raja, effendi hukum. Emang gue pikirin. Ya, ternyata Siti Masito tetap teguh mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Putri Raja murka dan langsung memanggil pasukan untuk menangkapnya. Panglima, seret Siti Masito. Siap, Ya, maka Siti Masito menghadapi risiko akan dihadapkan kepada raja. kan seret dia Siti Masito. Pasukan yang kejam ini menyeret Siti Masito begitu kasarnya, seret dilarang. Pasukan ini kurang kejam ya, kejam ya. Ya, ternyata Siti Masito pada akhirnya dihadapkan kepada sang raja. Karena Siti Masito tidak mau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian sang raja bersama seluruh pasukan dan keluarganya memasuki istana. Raja memasuki istana bersama pasukan dan seluruh keluarganya. Ini yang duduk di sebelah barat permaisuri dari sang raja. Namanya Mbak Akila kalau nggak salah. Ada nih, ya ada nih. Pokoknya putunya Antoni. Ya, terlihat raja mondar-mandir. Masih marah saja dia, darah tinggi kayaknya. Hai rakyatku, siapa saja yang berani menyembah Allah akan saya hukum mati. Jadi sembahlah berhala, sembahlah patung, sembahlah sapi. Ya, dia memerintahkan sesuatu yang nggak benar. Wahai raja, masa sembah sapi kamu balong. Kan ini beda di drama kok. Ya, ternyata ini adalah drama. Karena memang faktanya zaman dahulu banyak sekali raja menyuruh rakyatnya untuk menyembah selain Allah. Maka bangkitlah sang putri karena memiliki suatu informasi penting berkaitan dengan pelayannya. Wahai raja, dayang atau pelayan saya ada yang masih tetap menyembah Allah. Dia tidak mau menyembah raja. Oh, siapa dia? Seret dia. Panglima, cepat seret. Siap. Ya, laporan masuk panglima dan pasukannya langsung menyeret dari luar panggung, masukkan ke dalam istana. Siapa tadi? Siti Masito. Langsung dihadapkan kepada sang raja. Masih tahu jebule ya. Benarkah kamu menyembah raja, menyembah Allah? Ya, memangnya kenapa? Kalau gitu nyembah sapi saja ya. Tidak mau.
Tidak mau. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Panglima, cepat goreng si Masito ini. Ya, sang raja menyuruh untuk menggoreng. Karena dalam Budurus Sa'adah itu ada kisah tentang bagaimana Siti Masito dihukum. Pasukan, siapkan alat-alatnya. Pasukan, siapkan alat-alatnya. Terlihat pasukan mengambil bambang super besar, bambang raksasa. Itu rusak karena buat latihan terus. Ya, tempatkan sebelah sisi barat, sebelah sini, sebelah sini. Hukuman mati dikarenakan dia mempertahankan keimanan. Tampak raja akan mengatakan sesuatu kepada Siti Masito. Hei Masito, ini kesempatan terakhir. Apakah kamu bersedia menyembah raja? Tidak mau. Panglima, cepat goreng dia. Dasar cerengkeng suwe, cepat. Ya, ternyata raja sudah tidak sabar menghukum mati. Padahal masih ada bayinya Siti Masito yang berada di tangan prajurit Farhan. Farhan berkata, Masito, tanya di pohon. Ya. ya dilempar begitu saja bayi dari Siti Masito. Lantas Siti Masito terlihat iba pada anaknya, pada bayinya, karena beliau akan menghadapi hukuman mati digoreng di kandang besar. Wahai anakku, maafkanlah ibumu. Tiba-tiba bayinya bisa ngomong. Ada apa, Bu? Kamu dan ibumu akan dihukum mati bersama. Sabarlah, Bu, tetaplah maju, jangan takut. Nanti kita akan bertemu di surganya Allah Ta'ala. Ya, bayinya memang bisa berbicara. Wa kana fil mahdi, beberapa orang yang bisa berbicara. Di antaranya adalah putra dari Siti Masito, dan yang lainnya seperti Nabi Isa dan yang lain-lain. Maka Siti Masito pun bersiap menghadapi eksekusi, dan prajurit rupanya tidak sabar. Mereka langsung mendorong. Iya, akhirnya Siti Masito dimasukkan dalam gandang yang berisi ratusan liter minyak sampai beliau wafat. Dan tiba-tiba terciumlah aroma wangi di seluruh istana, sampai kepada Nabi Muhammad ketika berada mikrot bersama Sayyidina Jibril alaihissalam di surga, mencium aroma wangi dari Siti Masito. Seluruh pemain harap berkumpul mengucapkan salam tanda selesai agenda program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah. Demikianlah sesingkat sekilas tentang perjalanan hidup dan matinya Siti Masito yang mempertahankan keimanannya dan dimohon kepada rekan-rekan santriwan santriwati siswi-siswi praserat dan